Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita bersyukur karena hari ini kita bersama-sama bisa merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Kita percaya bahwa dengan momen ini, iman kita semakin diteguhkan bahwa Yesus yang dari surga, yang pernah datang ke dunia, sudah kembali ke surga dan terus menyertai kita. Bapak Ibu Saudara, hari ini kita mau beribadah kepada Tuhan. Kita mau menaikkan syukur kita kepada Tuhan, karena Tuhan begitu baik dalam kehidupan kita. Mari kita ambil waktu teduh di hadapan Tuhan. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan jangan lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti burung Raja Wali. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, karena nama Tuhan adalah nama yang kudus. Mari bersama-sama dengan hati yang terangkat kepada Tuhan, kita mau katakan suci, 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 sencai, sencai, sencai. Sencai, 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 jangan maju, sencai, 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 sentuh cinta, dong jangan licikkan bagi kau cincin. 千万天射天际，也尽来艰难，这心在和精在，永在万万年。Sekali lagi, mari kita nyanyikan lagu ini. Sencai, sencai, jangan tertutup, 天上地下海中万物颂主生命。sencai, sencai, bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih untuk kebaikan-Mu bagi kami. Terima kasih untuk anugerah-Mu yang besar bagi kami. Terima kasih untuk rahmat-Mu yang selalu Engkau limpahkan bagi kami. Hari ini kami berkumpul Tuhan. Kami bersyukur boleh merayakan hari kenaikan Engkau, di mana kami diingatkan bahwa Engkau yang begitu mengasihi kami, naik ke sorga menyediakan tempat bagi kami.
Dan kami tidak ditinggalkan sendirian, tapi kami dipelihara oleh Roh Kudus-Mu ya Bapa di surga. Terima kasih ya Tuhan. Berkati setiap ibadah kami di hari ini ya Tuhan. Berkati kami, biarlah puji-pujian penyembahan kami naikkan dengan hati yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Biarlah pujian penyembahan kami boleh Engkau layakan ya Tuhan. Kami berdoa Tuhan, biarlah firman Tuhan yang kami dengar hari ini pun menguatkan iman kami. Tuhan berkati kami, berkati ibadah kami dari awal, pertengahan sampai pada akhirnya. Kami serahkan hanya di dalam nama-Mu saja. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu, Tuhan Yesus kita adalah Tuhan yang berkuasa di bumi dan di surga. Mari bersama-sama kita bangkit berdiri. Kita mau memuji Tuhan kita, Allah yang besar, Allah yang hebat, yang bertahta di bumi, di surga. Dialah Yesus pembebas kita. Mari bersama-sama bertepuk tangan, kita pujikan lagu ini. Berkuasa di bumi, di surga, bertahta dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, pembebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia percaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia bernama Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Berkuasa di bumi, di surga. Berkuasa di bumi, di surga, bertahta dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, pembebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia percaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia bernama Yesus Raja segala raja. Betapa hebat, betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia percaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia bernama Yesus Raja segala raja. Sekali lagi, betapa hebat, betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia percaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia bernama Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita, Tuhan Allah kita, Tuhan Allah kita. Amin. Dia Tuhan Allah kita. Bapak Ibu Saudara silakan duduk kembali. Kasih setia Tuhan sungguh besar dalam hidup kita. Mari bersama-sama kita menyembah Tuhan kita. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Tinggikan Allah kita, Allah yang hidup, Allah yang perkasa, Allah yang mengasihi setiap umatnya. Sungguh besar setiamu, nyata
di sepanjang hidupku. Darah-Mu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan Tuhan. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagi-Mu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Mari bersama-sama kita angkat pujian ini. Sungguh besar setia-Mu, nyata di sepanjang hidupku. Darah-Mu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagi-Mu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Bapak Ibu, mari kita mau naikkan doa-doa kita di hadapan Tuhan. Mari bersama-sama kita berdoa untuk bangsa dan negara kita. Kita percaya kuasa Tuhan nyata dalam kehidupan kita dan nyata bagi bangsa kita juga. Karena itu kita mari bersama-sama berdoa supaya kondisi bangsa kita boleh dipulihkan oleh Tuhan. Supaya pandemi COVID-19 ini boleh segera berlalu dan kita bisa beraktivitas lagi seperti biasa. Kita juga berdoa untuk para medis yang bekerja keras. Kiranya Tuhan menolong, Tuhan menjaga dan melindungi mereka. Kita juga berdoa untuk anak-anak kita dalam pendidikan mereka, di mana kondisi ini membuat pendidikan mereka terganggu. Tapi kita berdoa supaya semuanya bisa berjalan dalam kasih dan kemurahan Tuhan. Dan pemulihan itu boleh nyata sehingga anak-anak kita boleh mengikuti pendidikan dengan baik dan dengan maksimal. Mari bersama-sama kita bangkit berdiri.
kita naikkan doa kita di hadapan Tuhan. Tuhan, kami datang kepadamu. Kami berdoa untuk bangsa dan negara ini, Tuhan. Kami tahu bahwa kasih-Mu besar bagi kami. Kasih-Mu melimpah bagi kami dan juga bagi bangsa kami. Karena itu kami berdoa, Tuhan, meminta belas kasihan Tuhan bagi bangsa kami, bagi dunia ini, Tuhan, agar pandemi ini boleh segera berlalu, Tuhan. Kami rindu ya Tuhan Yesus, kami boleh menikmati hidup kami, boleh menikmati setiap tugas pelayanan kami, menikmati setiap pekerjaan kami di dalam kasih dan kemurahan Tuhan. Tuhan, Engkau juga berkati setiap para medis yang ada. Tuhan, tolong mereka Bapa, lindungi mereka, berikan kesehatan ekstra kepada mereka, supaya mereka boleh ada dalam perlindungan Tuhan dan kesehatan kekuatan yang Tuhan berikan. Tuhan, kami juga berdoa ya Bapa di surga untuk anak-anak kami yang sedang mengikuti pendidikan, di mana pendidikan mereka cukup terganggu dengan kondisi ini. Tuhan, Engkau tolong, biarlah Tuhan pulihkan keadaan ini supaya anak-anak kami boleh mengikuti pendidikan dengan baik ya Tuhan. Tuhan, kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan kasih-Mu. Kita juga berdoa untuk gereja kita MDC. Kiranya Tuhan memberkati gereja kita, baik hamba Tuhan, majelis, semua pengurus yang ada, dan juga jemaat Tuhan. Mari bersama-sama kita berdoa, supaya Tuhan yang memelihara gereja kita. Mari kita buka suara, kita berdoa. Tuhan, kami datang kepadamu. Kami berdoa untuk MDC, Methodist Discipleship Community, yang Tuhan izinkan ada di tengah-tengah kota Medan. Kami berdoa memohon belas kasihan Tuhan untuk gereja kami ini. Berkati gereja kami ini Tuhan, biarlah gereja kami ini berjalan dalam jalurnya Tuhan, dan memberitakan Injil Tuhan, menjangkau banyak jiwa datang kepada Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus, Engkau yang mengizinkan gereja ini ada, dan kami mohon kiranya pemeliharaan Tuhan nyata bagi gereja kami ini. Hamba-hamba Tuhan, majelis, pengurus yang ada, biarlah berikan kami hati yang takut akan Tuhan, yang tunduk di hadapan Tuhan untuk melayani Tuhan dengan segenap hati. Dan juga kami berdoa untuk jemaat Tuhan. Tuhan berkati mereka dengan setiap pergumulan hidup mereka. Tuhan, Engkau lihat mereka satu persatu Bapa, dan Engkau nyatakan kasih-Mu bagi mereka ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Kutinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam menyembah dalam roh dan kebenaran. Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, segalanya, lebih dalam menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Pendeta Johan. Kami persilakan. Shalom Bapak Ibu Saudara. Happy Ascension Day. Selamat hari kenaikan Yesus Kristus. Hari ini adalah momentum yang indah, saudara, karena kita tahu Tuhan kita sungguh-sungguh dari surga. Yang kita percaya, yang kita ikuti,
yang kita dengarkan, dan kita bayar harga untuk itu. Dan dia sungguh-sungguh berasal dari surga. Itu yang kita punya. Mari kita berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Bapa kami yang di surga, kami rindu kalau hari ini Tuhan, melalui ibadah hari ini, kami mengagungkan dan menghormati Tuhan kami yang hidup, yang bangkit dan yang kembali ke tahtanya. Dan pada hari ini juga Tuhan, berita hari ini kiranya boleh meneguhkan, menguatkan iman kami. Karena kami membutuhkan penghiburan dari Tuhan, kekuatan dari Tuhan, bahkan teguran dari Tuhan. Supaya kami hidup bertekun di dalam kebenaran dan kekudusan. Supaya kami tidak kehilangan harapan kami sesuai dengan yang Tuhan janjikan. Dan supaya kami mempunyai damai sejahtera di bumi yang kami pijak ini. Karena kami punya pengharapan surgawi. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara, mari kita buka satu bagian dari kitab suci kita yang kita ambil dari Kisah Rasul pasal 1 ayat 8 sampai 11 ya. Kisah Rasul pasal 1 ayat 8 sampai 11 saya akan membacakannya untuk Bapak Ibu dan Saudara di tempat masing-masing. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia, disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka, dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama, seperti kamu melihat dia naik ke surga." Bapak, Ibu, Saudara-saudara, saya ingin mengatakan ini adalah sebuah peristiwa penting. Kita memperingatinya dan beribadah pada hari ini, karena ini juga merupakan satu peristiwa penting bagi jemaat gereja mula-mula. Dan mereka juga merayakan dan beribadah untuk mengingat apa yang terjadi, apa yang mereka lihat, yaitu peristiwa kenaikan Yesus Kristus. Peristiwa kenaikan Yesus Kristus begitu penting bagi jemaat mula-mula. Ya, begitu penting, begitu urgen. Khususnya bagi mereka yang lahir dari generasi selanjutnya yang tidak menyaksikan sendiri Yesus terangkat ke sorga. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, demikian juga berita itu menjadi penting bagi kita pada hari ini. Ya, jadi saudara-saudara, kita bukan hanya melihat kepada perayaan Natal, kematian Yesus, kebangkitan Yesus, kita juga memperingati hari kenaikan Yesus Kristus. Itu adalah perayaan yang sama pentingnya. Dan demikian juga nanti ketika kita di sorga barangkali, ya, kita akan memperingati hari Yesus datang kedua kali. Amin. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ya, peristiwa Yesus naik ke surga, kembali ke surga, dia naik ke atas, mata-mata daripada murid-murid menyaksikan dia kembali ke surga, ya, lalu mencatatkannya di kitab suci. Jadi saudara, dia ke langit ditutupi awan lalu menghilang. Itu yang mereka saksikan. Dan hari ini saudara-saudara, ini zaman modern, begitu orang sudah menemukan roket, orang sudah memijakan kaki ke bulan, lalu mereka menemukan ternyata surga itu bukan di atas langit. Ya, ternyata bumi itu bulat. Lalu surga di mana gitu loh. Nah, barangkali gara-gara peristiwa seperti ini, banyak sekali orang-orang yang mengandalkan rasionya, akal budinya, kepintarannya, mengatakan semua berita Alkitab itu bohong. Tidak heran saudara, hari ini di Eropa, bahkan di Amerika, banyak orang tidak percaya lagi kepada Injil. Nah, memang yang dilihat oleh murid-murid Yesus, dia naik ke atas, ditutupi awan lalu menghilang.
Ketika orang sampai ke bulan dan mereka tidak menemukan ada malaikat. Ketika orang sampai ke bulan dan mereka tidak menemukan ada sorga. Seperti yang dikatakan. Lalu mereka berkata Alkitab itu bohong. Dan saya ingin mengatakan pada Bapak Ibu Saudara. Alkitab itu tidak pernah bohong. Apa yang dilihat oleh murid-murid Yesus pada waktu itu. Bahkan Paulus dalam Kisah Rasul pasal 1 Korintus pasal 15. Dia mengatakan ada 500-an orang yang melihat. Ada murid-murid anonim yang melihat peristiwa itu. Ya, dan saya percaya barangkali juga ada Nikodemus di situ. Yesus memang terangkat ke atas. Lalu ditutupi awan dan hilang. Dan saya ingin mengatakan, sorga itu nyata. Sorga memang bukan di atas langit. Tapi sorga itu nyata. Dan sorga itu ada di tempat yang lebih mulia itu sebabnya ditunjukkan kepada kita. Dia naiknya ke atas. Dan sorga itu ada di sebuah dimensi yang tidak satu orang pun bisa sampai ke sana. Bapak Ibu Saudara-saudara, mengapa Taman Eden yang dulu Tuhan ciptakan tidak bisa ditemukan oleh manusia? Kalau kita melihat petanya, barangkali dia itu ada di Irak atau sekitarnya. Ada sungai Tigris, ada sungai Efrat, ya. Tapi saudara, kenapa hari ini orang mencari-cari dan tidak menemukan Taman Eden? Bukankah Alkitab mengatakan ketika Adam dan Hawa diusir keluar, lalu Allah memerintahkan kerup-kerup, malaikat yang sangat kuat itu, dengan pedang yang menyala-nyala menutup pintu Taman Eden. Dan hari ini tidak seorang pun bisa menemukan Taman Eden. Apalagi sorga. Tidak seorang pun bisa sampai ke dimensi itu. Tidak satu orang pun dengan kepintarannya, dengan roketnya, dengan pesawatnya bisa sampai ke sana. Hanya Tuhan yang tahu. Surga itu nyata, tapi di sebuah dimensi yang tidak seorang pun bisa sampai ke sana. Itu sebabnya hari ini saudara-saudara, ya, kita diingatkan kita punya Yesus Kristus yang sudah mati, bangkit, lalu kembali ke dimensi itu karena dia menjanjikan sesuatu. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, apa hubungannya kenaikan Yesus Kristus dengan engkau dan aku? Satu, saudara-saudara, ya. Waktu Yesus di dunia, dia sering membicarakan perkara-perkara sorgawi. Ya. Jadi saudara, kalau tokoh-tokoh agama yang manapun, ahli filsafat yang manapun, kepercayaan yang manapun, waktu mereka bicara soal sorga, dan mereka belum pernah kembali ke sorga, saya hanya mengatakan itu cuman menghayal. Itu cuman bualan-bualan. Mereka bukan berasal dari sana. Mereka berbicara tentang sana. Jadi itu hanya bualan, saudara. Mereka tidak tahu. Barangkali hayalannya. Barangkali kata-kata orang. Barangkali dia punya perasaan. Tapi Yesus betul-betul hari ini kita peringati. Dia kembali ke sana, dia bicara masalah surga. Saudara, ya, Yesus mengatakan kepada Nikodemus, ya, bahwa ia turun dari surga. Ya. Jadi saudara, dalam Yohanes pasal 3 ayat 13, Yesus berkata, anak manusia tidak seorang pun yang tahu surga, tapi anak manusia turun dari surga. Ya, dia mengatakan dia dari surga. Dan dia juga berkata kepada murid-muridnya, di rumah Bapakku banyak tempat. Masih persoalan surga. Dan dia juga mengatakan dalam Matius pasal 22, nanti kalau waktu hari kebangkitan engkau dan aku dijemput oleh Tuhan, dibawa ke dimensi sorga itu, saudara-saudara, di sana kita tidak perlu makan dan minum, kita tidak perlu kawin dan dikawinkan karena tidak butuh itu. Kita punya eksistensi adalah anak-anak Tuhan sempurna. Dan Yesus berkata kita seperti malaikat di sorga. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara, kalau Yesus bukan dari sorga, dia bicara perkara sorga, itu hanya omong kosong. Itu hanya hayalan dia, bualan dia. Tapi kalau Yesus betul-betul dari sorga, dia bicara tentang sorga, itu valid dan itu sah adanya. Dan hari ini kita memperingati hari kenaikan Isa Al-Masih. Hari kenaikan Yesus Kristus. Ya, jadi Bapak Ibu Saudara-saudara, Yesus bicara soal sorga. Dia datang ke dunia, dia mati, dia bangkit, dia kembali ke sorga. Ya, itu menjadi penting bagi kita. Itu sebenarnya semua perkataan-perkataan Yesus. Tentang engkau dan aku, tentang sorga.
tentang yang akan terjadi nanti, tentang tempat yang indah nanti, tentang kita keadaannya seperti apa nanti. Semua itu valid. Semua itu sahih gitu loh ya. Kenapa? Karena dia datang dari surga, bicara surga. Nah saudara, ada poin yang kedua yang cukup penting yang kita lihat di dalam Alkitab pada hari ini adalah Yesus juga menjanjikan sesuatu sebelum ia kembali ke surga. Yang kita bisa lihat di ayat yang ke-8 tadi. Yaitu Yesus menjanjikan, ya, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Saudara-saudara, saya ingin berkata kepadamu, amanat agung itu bukan hanya untuk pendeta, bukan hanya untuk penginjil, bukan hanya untuk misionaris. Amanat agung itu untuk semua orang yang mengaku orang Kristen. Yang katanya percaya dan mau mengikut Yesus Kristus. Mereka menerima amanat agung itu. Tuhan meminta engkau pergi. Kemana? Ke rumahmu, kemana? Ke sekitarmu, kemana? Ke tempat yang jauh dan kemana saja. Untuk menjadi saksinya. Wah saudara, tugasnya berat bukan? Menjadi saksi Yesus. Saya katakan tidak. Waktu engkau hidup secara otentik sebagai orang Kristen, engkau mengasihi sesamamu karena engkau tahu Tuhan terlebih dahulu mengasihimu, engkau sudah menjadi saksinya. Walaupun nanti pada momentum yang penting ketika orang bertanya kepadamu, engkau harus mengatakan Tuhanmu adalah Tuhan Yesus. Supaya mereka juga mengenal dia. Dan saudara, Tuhan bukan hanya meminta dan mengamanatkan engkau pergi, tapi dia berjanji memberikan kuasa kepadamu. Kalau engkau mau, siapapun engkau, kuasa itu akan menyertaimu. Saya ingat waktu pelayanan di Banda Aceh, ya, ada seorang ibu yang rajin ke gereja, rajin berdoa, dia sedikit lebih lebih bersemangat, antusias dengan kekristenan, ya. Jadi saudara-saudara, satu kali di toko dia itu pegawai atau pekerja yang bekerja di situ seorang wanita dirasuki oleh setan, ya, dirasuki oleh setan. Lalu mulai ngoceh sembarangan, buat sembarangan, semua orang pada bingung. Dan ibu ini bukan pendeta, orang biasa, jemaat Tuhan, orang Kristen. Sama seperti engkau dan aku barangkali. Kita sama-sama orang Kristen. Bedanya jabatanku atau pelayananku, statusku adalah pendeta. Ya, saudara adalah anak-anak Tuhan, jemaat. Tapi kuasa itu nggak terbatas untuk pendeta saja. Lalu ibu ini, ya, dia melihat tidak ada satu orang pun bisa menolong. Lalu dia mulai berdoa. Lalu dia memerintahkan kepada setan yang merasuki karyawannya. Dia katakan begitu. Hai setan, yang merasuki anu-anu namanya gitu ya. Dalam nama Tuhan Yesus, aku memerintahkan kepada engkau supaya kau keluar. Lalu setannya pergi. Dan anak itu, karyawan itu, akhirnya pulih kembali. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara, kenaikan Yesus Kristus ke surga menjanjikan Roh Kudus menyertai saudara. Jadi kalau ada orang yang bilang Yesus pergi kita jadi anak yatim piatu, no, itu pengajaran yang salah. Yesus pergi dan dalam Yohanes 14 dia sudah mengatakan dia akan meminta seorang penolong, seorang parakletos yang akan memimpin. Parakletos itu adalah penasehat, penghibur, penguat, ya, pemimpin yang memimpin kita hidup untuk menjadi saksi Kristus saat engkau masih memijakan kakimu di muka bumi ini, ya. Engkau tidak perlu banyak bersaksi lagi kalau udah di surga. Di dunia perlu, karena masih banyak jiwa-jiwa yang Tuhan kasihi dan mereka masih belum mengenal Kristus. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara-saudara, kenaikan Yesus Kristus itu berarti dia meminta Roh Tuhan yang Maha Kuasa datang tinggal bersamamu tanpa ada batas, memimpin engkau, lalu memberikan kuasa kepadamu untuk menjadi saksi Kristus. Ya, dia tidak pernah meninggalkan kita. Dia memimpin kita. Lalu dia memberikan kuasa kepada kita. Kalau engkau percaya, sungguh-sungguh percaya, engkau boleh pakai kuasa itu untuk menjadi saksi Kristus. Ya, jadi Bapak Ibu Saudara, ini adalah janji yang penting untuk engkau dan aku. Yesus kembali ke surga berarti masih ada kepastian mujizat, ada kepastian penyertaan Tuhan. Engkau tidak pernah berjalan sendiri. Roh Kudus, Parakletos, dia sanggup menguatkan. Asal engkau buka hati, engkau panggil namanya.
yaitu Yesus Kristus. Minta penghiburan kepadanya, minta kekuatan kepadanya, minta kuasa kepadanya untuk melakukan perkara besar. Dan dia pasti akan melakukannya. Karena hanya untuk kemuliaan Tuhan. Dan kemudian yang ketiga, saudara-saudara, poin yang kita lihat dari Alkitab yang baru kita baca hari ini, saudara, ya, adalah poin Yesus pergi kembali ke surga, ya, naik ke surga untuk datang kedua kalinya, untuk datang kembali. Saudara, ini adalah sebuah janji. Dalam Yohanes pasal 14 dia berkata, aku pergi untuk menyediakan tempat bagimu, lalu aku akan datang kembali menjemputmu. Ini makna penting bagi kita. Ini berarti saudara, pengharapanmu dan pengharapanku tidak ditaruh di dunia yang sementara ini. Pengharapanmu dan pengharapanku yang sebetulnya rumah yang sejati, tempat yang sejati itu ada di surga. Di sebuah dimensi yang tidak seorang pun bisa mencapainya. Kecuali Tuhan sendiri yang meminta malaikat yang menjemputmu. Atau dia datang menjemput engkau. Yesus pergi untuk kembali lagi. Dan dua malaikat, dua orang katanya yang berpakaian serba putih itu, ya, berdiri bersama dengan satu kelompok besar orang. Lalu mereka berkata kepada orang-orang itu, yang waktu itu ada di Galilea. Dia berkata, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini, maksudnya yang itu tuh, yang kembali ke surga itu, ya, yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama, seperti kamu melihat dia naik ke surga. Saya pernah khotbahkan itu, saudara, ya, mungkin ada sedikit yang saya tambahkan. Katanya di ladang ada dua orang bekerja, satu diangkat, satu ditinggalkan, ya. Ada suami istri di ranjang, ya. Satu diangkat, satu ditinggalkan. Sebetulnya ini maksudnya saudara. Waktu Yesus datang kembali, ya, di sebelah lain dari bumi kita adalah siang, di sebelah lain dari bumi kita adalah malam. Tapi semua mata akan melihat dia dan dibawa oleh dia kembali ke rumah Bapa. Jadi dengan cara yang sama, dia akan datang. Tidak peduli waktumu siang atau pagi atau malam. Waktu dia betul-betul sudah datang kembali, maka engkau akan melihat dia dan dia akan membawa engkau. Itu adalah janji daripada Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ini adalah berita penting bagi engkau dan aku yang percaya dan mengikut Yesus Kristus, ya. Jadi saudara, saya ingin mengatakan Yesus naik ke surga itu menjadi sebuah kepastian dari kata-katanya. Yesus berkata-kata soal surga, kalau dia sudah mati dan dia tidak bangkit dan dia tidak kembali ke surga, maka semua perkataan itu tidak laku, tidak berguna untuk engkau dan aku. Tapi justru ini terjadi. Saya ingin berkata pada Bapak Ibu Saudara-saudara, apa yang Yesus janjikan adalah kebahagiaan yang permanen, yang sejati. Apa yang Yesus janjikan adalah tempat, rumah yang sejati, yang permanen. Kemarin dalam doa malam, ya, kita membicarakan ketika dunia ini dihancurkan, ternyata eksistensi masih ada. Tapi dunia sudah hancur. Engkau dan aku tidak lenyap begitu saja. Eksistensi masih ada. Ya, lalu tiap-tiap orang menjalani penghakiman. Lalu ada yang disebut sebagai pemenang. Saya percaya barangkali engkau yang sungguh-sungguh percaya kepada Yesus adalah itu. Ya, dan saya ingin mengatakan, ya, kita di dunia ini saja, kita mengharapkan semua yang permanen-permanen. Kita tidak mau yang sementara-sementara, karena kita ingin bahagia permanen. Kita ingin damai permanen. Kita mau semua yang kekal-kekal. Karena memang di dalam diri kita ada konsep kekekalan. Karena Tuhan menciptakan engkau dan aku sebagai gambarnya. Kita punya nilai kekal. Kita punya eksistensi kekal. Dan Yesus menjanjikan itu, saudara-saudara. Dan di tengah-tengah janji itu kita sedang melihat dunia kita sedang bergolak. Dan kita mempunyai pengharapan yang kekal. Kita mempunyai kebutuhan yang kekal. Tapi kita sedang berdiri di dunia yang tidak kekal. Ini realitas, saudara-saudara. Ya. Di dunia ini tidak ada yang permanen. Hari ini kita kawan, besok bisa jadi lawan. Itu kata dunia politik. Ya, dunia penuh dengan ketidakpastian dan diambang kehancuran, saudara-saudara. Hari ini kita sedang melihat apa yang sedang terjadi di dunia, termasuk diantaranya ada di Indonesia. Saudara, wabah COVID sudah menginfeksi hampir 5 juta orang dan membunuh hampir 30.000 orang. Ya. Dan saudara, sampai hari ini belum terbukti
ada obat. Walaupun sudah katanya muncul antivirus, saya bersyukur kepada Tuhan. Karena orang Kristen itu toh harus senang melihat orang senang, bahagia melihat orang bahagia. Saya bersyukur, katanya sudah ada obat. Lebih bersyukur lagi kemarin saya lihat di WA teman, mudah-mudahan ini tidak hoax ya. Di Makassar ada orang meramu jus mengkudu entah campur apa, 33 orang pulih dari COVID-19. Mudah-mudahan benar ya. Tapi saudara, sudah membunuh begitu banyak orang. Itu saja sudah mendatangkan kekhawatiran, ketakutan, dan ketidakpastian bagi dunia. Belum selesai berita tentang COVID-19. Muncul lagi berita baru. Ya, mungkin bisa terjadi peperangan antara negara-negara besar. Ya, khususnya Tiongkok dengan Amerika. Ini bangsa yang besar. Rusia mungkin juga ikut. Eropa juga mungkin bisa ditarik. Berita itu menggemparkan dunia. Kalau perang sekarang dengan perang dulu beda. Perang dulu itu zaman kakek saya itu pedang dengan pedang sambil menyambar satu orang mati. Ya, lalu setelah ada bedil dari jauh aja beberapa orang mati. Ada bom, puluhan orang mati. Dan saudara hari ini ada nuklir, satu blok hilang hanya untuk satu bom. Jadi saudara, ya, Amerika dan China, negara yang militernya kuat, perlengkapan perangnya kuat, itu mendatangkan ketakutan. Belum COVID selesai, berita perang sudah datang. Berita perang belum selesai, berita tentang bencana alam juga muncul. Akan terjadi gempa bumi katanya, akan terjadi tsunami besar, diprediksi. Dan saya ingin mengatakan kepada Bapak Ibu Saudara, ada pula orang yang sudah mencoba membangun bunker untuk menghadapi yang namanya Doomsday, persiapan untuk hari kiamat. Ya, jadi saudara, ketakutan itu muncul di mana-mana. Kenapa orang bangun bunker? Untuk menghindari semua itu. Karena di dalam pikirannya, di dalam kerinduannya, harapannya, dia menginginkan yang kekal, yang permanen. Sementara dunia tidak pernah memberikan yang kekal dan permanen. Kecuali Yesus Kristus. Yang sudah berjanji. Dan yang sudah kembali ke tahtanya. Dan katanya, menyediakan tempat bagimu dan bagiku. Bahkan menjadi juru syafaat bagimu dan bagiku. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara, ini adalah hal yang penting, ya. Jadi saudara, Yesus naik ke surga menjadi jaminan yang kekal bagi engkau dan bagi aku, ya. Nah, masalahnya apakah saudara dan saya yang melihat dunia yang tidak pasti ini, punya tuntutan yang pasti itu, sudah melihat Yesus menjanjikan dan berkuasa atas itu, mau membuka hati, menerima Dia dan mengikuti Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu. Kalau engkau memiliki Yesus di dalam hidupmu, engkau akan hidup seperti Dia. Kalau engkau memiliki Yesus, menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu, Dia kenal engkau dan engkau kenal Dia, sudah pasti engkau boleh tinggal di rumah yang dijanjikannya. Rumah yang kekal, yang permanen, yang selama-lamanya. Dan bagi Bapak Ibu Saudara yang katanya sudah percaya pada Yesus Kristus, bahkan yang dengan iman berani mengaku orang Kristen sejati, saya ingin mengatakan, apakah saudara sudah memelihara iman? Memang saudara sendiri wajib memelihara iman. Ya, karena yang kita percaya nilainya sangat tinggi. Itu sebabnya saudara, engkau jangan takut bayar harga. Ingat saudara, orang Kristen wajib bayar harga untuk imannya. Karena imannya bukan iman gampangan. Karena imannya menjanjikan sesuatu yang tidak bisa dunia berikan. Apakah engkau berani bayar harga untuk imanmu? Itu yang Tuhan mau. Ya, memelihara iman. Jangan takut rugi kalau engkau melayani. Berusaha, buang dirimu. Majukan salib Kristus kalau engkau melayani. Karena engkau pengikut Dia. Dia di depan. Engkau ikut. Jangan engkau berdiri di depan, Yesusnya kamu taruh di belakang. Engkau rugi. Karena Dialah panglimanya. Ya, kemudian Bapak Ibu Saudara-saudara, tugas memelihara iman juga tugas kami sebagai hamba-hamba Tuhan. Berusaha menyampaikan firman Tuhan yang bertanggung jawab dan alkitabiah kepada saudara. Ya. Dan saudara, apakah engkau memelihara iman? Kalau engkau harus bayar harga, jangan takut. Engkau sedang menginvestasikan sesuatu milikmu yang terbatas, yang tidak permanen, untuk sesuatu yang permanen. Itu sebabnya tugas amanat agung itu mengindikasikan saudara diminta oleh Tuhan. Jangan cuma kejar harta duniawi, tapi kejar juga harta surgawi. Itu yang Tuhan mau.
Itu arti kenaikan Yesus Kristus. Apakah saudara pelihara iman? Harus dijaga. Jangan sampai gugur imanmu. Tetap bersama engkau. Imanmu tetap nyata. Kristus tetap nyata dalam hidupmu. Dan dia akan menunjukkan kepadamu kuasanya. Karena dia menjanjikannya. Saudara-saudara, saya kaget loh kemarin baca-baca berita Google. Saya suka baca berita-berita, saudara. Ini saudara di London. Ya, di London, ada seorang ibu, dia pergi ke pasar Loak, dia beli cincin. Harganya $13 US katanya, ya. Lalu dihitung-hitung harganya 187.000. Dia beli cincin itu, dia pakai. Dan ternyata dia beli cincin itu sudah 12 tahun yang lalu. Dan dia sudah pakai 12 tahun kemana saja. Dia pakai dengan bebas, ke pasar kemana saja, ya. Karena dia berpikir cincin kan cuma $13 US. Don't worry. Kalau ada orang mau merampok, gua kasih aja. Ini cuma $13. Kalau ada orang mau mencuri, ya kasih aja. Taruh sampai lupa, barangkali ya. Karena harganya begitu. Jadi saudara, dia berkata, saya sudah pakai 12 tahun cincin ini. Satu kali dia pergi ke toko permata. Entah bagaimana iseng, dia minta cincin ini, yang ada batu permata yang kecil untuk diperiksa. Ternyata ketika diperiksa, saudara-saudara, ya, diperiksa batu permatanya, itu adalah batu permata yang sangat langka pada abad ke-19. Lalu orang membuka harga 22 miliar. Saudara, kalau engkau orang itu, saya turut bahagia bersamamu. Ya, karena ini adalah suatu hal yang hebat sekali. Engkau beli murah, engkau anggap biasa, tapi ternyata tidak biasa. Ya. Demikian juga iman kita, saudara. Engkau dapatkan iman ini karena anugerah Tuhan, karena Yesus mati untukmu. Diberikan kepadamu secara cuma-cuma. Bukan berarti engkau berhak mendapatkannya. Tapi ini anugerah. Untuk semua orang secara gratis. Karena gratis orang pikir murahan. Ibu itu juga pikir cincinnya murah, cuma $13. Untung nggak dia buang. Coba saudara bayangkan ya. Waktu itu dia kasih cincinnya ke saya atau ke orang lain. Tiba-tiba cincinnya berharga sedemikian. Jangan-jangan ibu itu bisa mati jantungan, ya kan? Ya kan? Gila, harganya segitu. Saya kasih pendeta Johan. Waduh, Pak Johan, saya minta balik lah. Mungkin bisa begitu ya. Tapi saudara-saudara, itulah iman kita. Ingat, karena manusia tidak mampu, maka Tuhan memberikan secara cuma-cuma. Pertanyaannya adalah, are you keep your faith? Apakah engkau memelihara imanmu? Apakah engkau berani bayar harga untuk imanmu? Apakah engkau menjunjung tinggi imanmu? Karena harganya lebih daripada 22 miliar. Tempat yang permanen dan kekal di surga untuk selamanya. Karena Yesus yang mati untukmu, menjanjikan untukmu, dia sudah kembali ke sana, dia melakukan apa yang dia katakan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami rindu kalau firman-Mu menguatkan kami. Ingatlah akan rekan-rekan kami, saudara-saudara kami. Dan ingatlah akan setiap orang yang melihat dan mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Kuatkan mereka dan berikan kepada mereka kuasa. Supaya mereka pun menjadi saksi Tuhan. Dan supaya pun mereka tidak takut bayar harga. Karena Engkau yang menjanjikan tempat kekal itu, Engkau pergi untuk mengurusnya bagi kami. Engkau pasti akan datang kembali bagi kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ya Bapak Ibu Saudara, saya percaya kita diberkati dan dikuatkan oleh kebenaran firman Tuhan. Dan hari ini kita mau bersama-sama yakin, seyakin-yakinnya bahwa iman kita adalah iman bahwa Tuhan yang sudah menyelamatkan kita, sudah naik ke surga, menyediakan tempat bagi kita, hidup kekal yang Tuhan janjikan bagi kita. Dialah Tuhan kita, dialah penuntun hidup kita. Di setiap langkah kita, kasih Tuhan akan selalu ada bersama-sama dengan kita. Mari Bapak Ibu Saudara kita bangkit berdiri. Kita angkat satu pujian. Niso wotiju. Niso wotiju.
高山或低谷，都是你在保护。万人中唯独你爱我，认识我，永远不变的心，这一生都是祝福。一步又一步，这是恩典之路，你爱你手将我紧紧抓住，一步又一步，这是盼望之路，你爱你手牵引我走这人生路。你是我的主，你是我的主，引我走这一路，高山或低谷，都是你在保护。万人中唯独你爱我，认识我，永远不变的心，这一生都是祝福。一步又一步，这是恩典之路，你爱你手将我紧紧抓住，一步又一步，这是盼望之路，你爱你手牵引我走成人生路，一步又一步，这是恩典之路，你爱你手将我紧紧抓住，一步又一步，这是盼望之路，你爱你手牵引我走成人生路，你爱你手牵引我走成人生路。Setiap langkah kita Tuhan pelihara. Bapak Ibu Saudara, mari bersama-sama dengan setiap umat Tuhan di seluruh dunia kita menaikkan doa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kita. Cutawan. 我们在天上的父，愿人都尊贵，天父的降临，天父的旨意行在地上，如同现在地上。我们人用的日子，今日赐给我们，赦免我们的罪，如同我们赦免的罪我们的人，不需要我们以前什么，忍住我们多求恶，因为国度、权柄、荣耀，现世不得，直到永远。Amin. Berkat akan disampaikan oleh Pendeta Johan. Bapak Ibu Saudara, mari kita persiapkan hati kita dan kita menerima berkat daripada Tuhan. 愿我主耶稣基督的恩惠、天父上帝的慈爱、圣灵的感动与交通，常与你们同在，从今时直到永远。Anugerah dan damai sejahtera dari Yesus Kristus, pengasihan dari Allah Bapa kita, persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus, itulah yang memberkati saudara, sejak hari ini sampai selama-lamanya. Amin. 感谢